Yeah, came at 17. Damn. Give me my money. Give me my money. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya berada di kantor Bawaslu Kabupaten Kolaka, Badan Pengawas Pemilu. Nah, saat ini saya sudah ditemani oleh Pak Ketua Komisioner Bawaslu Kabupaten Kolaka, Pak Johari. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar Makasih. biasa. Kandaku ini merupakan sosok yang selalu bersahaja, semangat. Siap. Memang itu kayaknya kunci suksesnya, kayaknya ada di semangat tadi. Mengawasi pemilu itu harus dengan senyum, tidak bisa dengan harus enjoy. Jadi Harus dalam dengan senyum, enjoy. siap. Nanti di belakang sangarnya. Nanti pada saat di sidang baru kemudian bicara pasal-pasal yang gitu. Oke. Siapa beliau? Biar kita lebih kenal lebih jauh, lebih dalam, cuy. Kita kenalan dulu, ya. Nanti kedepannya biar semakin akrab diskusi podcast kita ini. Siap, Kenal siap. maka kata sayang, Pak Ketua. Siap. Oh, siap. Panjang ini kalau ceritanya ini harus Singkat. beberapa episode. Siap. Iya. Baik, secara singkat saja kalau saya mungkin dari kemahasiswaan sih kita bergelut dengan teman-teman di kemahasiswaan, kegiatan-kegiatan sosial itu kita sudah mulai sentuh dari mahasiswa. Kemudian berlanjut di profesi saya objek dari guru. Namanya guru, kita ditempa oleh situasi di mana menghadapi murid setiap saat itu menurut saya pengalaman yang sangat membesarkan saya sampai hari ini. Kalau riwayat pekerjaan, saya semua jenis pekerjaan sih kita sudah coba ada di bagian-bagian itu. Minimal kalau di riwayat saya sebagai seorang abdi negara, aparatur sipil negara, saya dari guru, kemudian pernah pengawas sekolah TK SD, kemudian di staf di dinas di Kabupaten Kolaka. Itu saya kira secara singkat riwayat pekerjaan saya. Sampai kemudian di tahun 2017 saya tidak tahu ini kecelakaan sejarah saya Kecelakaan tiba-tiba ada diskusi panjang terkait dengan persiapan Pilkada 2017. Kala itu dibukalah seleksi pengawas pemilu kabupaten. Pengawas pemilu. Ya, kalau pada saat itu kan masih ad hoc ya, yes, belum Bawaslu. Tapi kalau pengalaman kepemiluan kita kalau mahasiswa kita sering aktif di pemantau pemilu. Kala itu pemilu 2000 di akhir reformasi kita masih kawal lah. Jadi kira-kira dengan modal itu saya memberanikan diri untuk mengikuti seleksi Panwas di 2017. Ya alhamdulillah memang garis tangan saya harus ke situ. Jadi motivasinya adalah kita ingin semangat mendidik masyarakat, mendidik generasi di sekolah, ini kita bisa bawa. Karena saya tahu persis kalau di dunia penyelenggara berarti selain penegakan aturan pemilu, kalau kita bicara Panwas atau Bawaslu, maka di sana juga pasti ada fungsi-fungsi bagaimana sosialisasinya ke masyarakat. Kira-kira ini poin yang saya coba tangkap. Betul bahwa di Panwas, di pengawas pemilu kita belum lembaga permanen. Ya tugas-tugas itu yang kita coba melakukan sosialisasi agar masyarakat aktif di pemilu, mencegah politik uang dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu dinamika saya sampai kemudian 2018 saya di Bawaslu sampai saat ini. Terlalu singkat cerita di Bawaslu-nya. Nah, untuk menjadi seorang komisioner, apalagi menjadi seorang ketua komisioner di Bawaslu, kan Pak Ketua ini kan di sini komisionernya ada 3 orang. Bapak, kemudian
kakanda saya Pak siapa? Pak Iswanto. Pak Iswanto, terus Ibunda Fatmawati. Iya, siap. Beliau merupakan bertiga ini, Iya. bapak ibu bertiga ini, saya bilang orang yang sangat luar biasa, karena proses menjadi seorang komisioner itu saya rasa tidak gampang, Iya, tidak benar. mudah seperti mudahnya kita membalikan tangan, pasti ada proses. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya, singkat saja kalau proses kan untuk Kabupaten Kolaka itu orang-orang hebat, orang-orang, dan Pak Jack juga tahu sendiri ketika itu 2017. Mungkin juga Pak Jack bagian dari proses itu. Orang-orang yang untuk tingkat lokal kabupaten saya kira orang-orang hebat, tapi kembali lagi garis tangan kita yang mengantar kita ke sana. Tapi saya kira yang paling penting adalah kesiapan kita kita dalam hal menyiapkan kepantasan diri untuk kemudian kita betul-betul layak mengemban amanah sebagai pengawas pemilu pastinya. Luar biasa. Nah, di kepemiluan, Siap. apalagi kita bicara mengenai Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Yes. Berarti ada tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diemban oleh Pak Ketua dan komisioner yang lain beserta jajaran yang ada di Bawaslu. Nah, kalau secara umum yang orang luaran sana pun tahu bahwa tugas, wewenang serta tanggung jawab Bawaslu itu kan semua orang tahu bahwa tugasnya jelas, Mengawasi. adalah mengawasi. Iya, siap. Kemudian wewenangnya Bawaslu ini dalam satu kabupaten ini terlalu luas, makanya wewenang seorang komisioner Bawaslu kabupaten adalah membentuk Panwascam, dan juga berwenang untuk mengambil laporan atau dari Panwascam tersebut. Kemudian tanggung jawabnya adalah melaporkan kegiatannya di tingkat yang satu tingkat di atasnya, Bawaslu provinsi. Nah, itu yang orang awam tahu, orang luaran sana tahu. Tapi mungkin Pak Ketua bisa lebih rinci lagi menjelaskan tentang tupoksi daripada Bawaslu ini sendiri. Baik. Sebelum saya respon pertanyaan itu, ingin juga kita tegaskan ke teman-teman di luar sana, karena ada kesan miris sih menyebut Bawaslu itu kerja apa kalau bukan tahapan pemilu. Nah, itu tuh. Ini dulu yang kita mau jelaskan. Saya hanya tidak mau bilang itu Pak Ketua, cuman kita bisa luruskan di sini. Iya, benar. Kita sebagai lembaga negara yang dibentuk oleh negara hadir untuk memastikan tahapan pemilu khususnya itu kita awasi dengan baik. Itu amanah undang-undang. Di Undang-Undang 7 itu mulai pasal 101 sampai sekian diatur panjang lebar tentang tugas, kewenangan, kewajiban Bawaslu. Tapi secara umum saya ingin tegaskan dulu. Tugas utamanya sebenarnya pada 3 dimensi saja. 3 dimensi. Yang pertama, kita berbicara pencegahan. Berarti kita akan masuk di ranah bagaimana money politik kita bisa cegah, dan yang lain-lain pelanggaran pemilu lainnya. Kemudian yang kedua, kita masuk di aspek penanganan pelanggaran. Tadi kalau sudah dicegah, tidak mampan melanggar, ya kita proses, masuk di ranah kedua, penanganan pelanggaran. Itu ada fungsi-fungsi kami di sana diatur dalam undang-undang. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya juga adalah penyelesaian sengketa. Kita tahu kalau proses pemilu ataupun pilkada pasti banyak yang bertikai dalam bahasa sederhananya, bersengketa. Umumnya seperti itu. Iya, ada antara partai dengan partai, partai dengan penyelenggara atau KPU atau apa saja. Maka kami diberi kewenangan undang-undang untuk memastikan itu bisa kita selesaikan. Tetapi sebelum itu kita juga oleh Undang-Undang 7 diamanahkan untuk mengembangkan pengawasan partisipatif. Nah, ini yang tidak semua orang banyak tahu. Kenapa? Kerja-kerja pengembangan pengawasan partisipatif itu harus kerja konsinyering dia. Dia tidak hadir pada saat tahapan. Kita ingin menyampaikan pesan-pesan pemilu ini bukan hanya di tahapan pemilu saja, tetapi di seluruh tahun kita bekerja, itu fungsi itu melekat ke kita. Maka yang kita lakukan adalah program-program menumbuhkan kesadaran masyarakat tadi melalui bentuk pengawasan partisipatif. Misal kami mengadakan atau berinisiasi dengan beberapa desa, kita buat desa anti money politik. Desa anti money politik. Itu bentuk-bentuk kegiatan kita hadir di masyarakat untuk kita menyapa masyarakat. Kita ingin pemilu lebih baik. Itu contoh-contoh lainnya. Kemudian yang lain lagi, misalnya teman-teman pemilih pemula. Kita ada program misalnya
Bawaslu go to school, Iya, iya. Bawaslu go to kampus Iya, iya. untuk menyapa pemilih-pemilih pemula kita supaya kritis dalam penyelenggaraan Iya. pemilu. Kita tidak ingin kalau dulu kita kenal ada membeli kucing membeli Kucing dalam karung. kucing Iya, dalam iya, karung. iya. Kita ingin menyampaikan minimal generasi milenial hari ini paham bahwa pemilu itu penting buat kita, buat mereka dan buat bangsa kita. Kita tidak ingin pemilu itu hanya sekedar datang memilih tanpa melihat rekam jejak misalnya. Ini yang coba melalui pengawasan partisipatif kita dorong peran-peran itu. Termasuk OKP, kami punya MOU dengan teman-teman di OKP, KNPI-nya, OKP yang ada misalnya HMI-nya, IMM-nya itu rutin kita adakan kegiatan untuk kita memastikan masyarakat, termasuk komunitas-komunitas di masyarakat yang termarginalkan kan biasa disabilitas, penyandang disabilitas. Betul. Itu juga menjadi bagian penting dari program Bawaslu untuk kita menyampaikan bahwa mereka juga punya hak dalam pelaksanaan proses demokrasi di kita. Ini beberapa kegiatan-kegiatan yang yang menjadi amanah undang-undang kita jalankan. Ya memang benar kendala kita kan dengan 3 komisioner di tingkat kabupaten. Nanti juga kita akan bentuk 3 orang per kecamatan. Itu saya kira sangat mustahil kita ingin mengawasi seluruh tahapan. Iya, betul. Maka tadi peran pengawasan partisipatif itu kita sangat dorong agar semua kita aktif, minimal melaporkan kalau ada pelanggaran pemilu. Iya. Karena sesuai dengan perbawaslu kami, pelanggaran pemilu itu bisa berupa laporan masyarakat, bisa juga temuan. Kasus 2019 lalu, pemilu yang baru ini, itu kita melihat masih angka 70% dari temuan. Itu artinya partisipasi masyarakat baru sekitaran hampir 30%. Jadi ini yang kita coba dorong. Supaya betul-betul proses pemilu ini bukan hanya Bawaslu yang mengawasinya, seluruh masyarakat mengawasinya. Tentu kita berharap stakeholder juga netral dalam pelaksanaan pemilu. Maka program-program terkait misalnya netralitas para pihak itu kita dorong. Netralitas ASN misalnya. Kita Kolaka, mohon maaf Om Jack saya sebut di Pilkada 2018 lalu kita kalau forum nasional atau forum provinsi selalu Kolaka disebut. Tapi disebut bukan karena keberhasilan tapi banyaknya pelanggaran netralitas ASN. Ada lebih 100 kita di Pilkada lalu. Maka ini menjadi komitmen bersama kita dengan pemerintah. Pak Sekda alhamdulillah responnya luar biasa terhadap itu, bahwa kita ingin mendorong agar ASN itu menunjukkan netralitas karena eranya adalah era profesionalitas, bukan lagi era seperti yang dulu-dulu saya kira. Ini saya kira beberapa tugas yang diamanahkan ke Bawaslu. Kita berharap sih semua tahapan ini kita ingin libatkan masyarakat. Betul. Hari ini kan tahapan pemilu sudah dimulai. Bulan Juli lalu tanggal 14 itu sudah loncengnya berbunyi bahwa tahapan pemilu sudah dimulai. Besok tanggal 1 Agustus pendaftaran partai politik seluruh Indonesia mulai jalan. Maka kita harus sosialisasi terus ini. Kami sebagai kegiatan pendahuluan kita sudah buat gerakan. Di minggu kemarin kita buat gerakan aksi untuk kita dorong masyarakat menolak politik uang. Ini yang biasa menjadi momok ini. Kita minimal kita ingin hadirkan bahwa kita memilih itu bukan karena rupiahnya, tapi masyarakat harus memilih karena visi, misi maupun ide-ide yang ditawarkan oleh para pemimpin. Visi, misi dan ide-ide yang ditawarkan oleh para calon. Siap. Nah, saya selain melihat sosok Pak Ketua Bawaslu di hadapan saya juga tertarik dengan banner yang ada di sampingnya Pak Ketua. Di sini ada generasi milenial siap mengawasi. Ini tolak money politik, politisasi suara, kemudian stop hoax, penyalahgunaan wewenang, penggunaan fasilitas negara. Nah, saya fokus ke yang nomor 1, tolak money politik. Memang ini secara umum atau hanya di Kolaka saja? Kenapa ini yang jadi nomor 1? Betul. Iya, kata orang bijak. Money politik itu bagaikan angin. Terasa
tapi tidak terlihat. Terasa tapi tidak dilihat. Dalam dalam konteks pengawas pemilu, ya kita ada ikhtiar, ada upaya sistematis kita ingin pastikan bahwa hai masyarakat, kalau kalian memilih karena uang, pastikan bahwa jangan terlalu berharap banyak sama yang kalian pilih. Karena survei membuktikan kalau pemilu dimulai dengan money politik, pasti dalam teori ekonomi pasti prinsipnya harus kembali modal ya. Yang ini kita ingin sampaikan ke masyarakat bahwa begini, di sosialisasi di sekolah-sekolah saya sampaikan seperti ini. Anak-anakku, ada ndak hubungan antara uang jajan dengan pimpinan yang kita pilih? Coba ini menggugah mereka. Adakah hubungan uang jajan kalian dengan siapa yang kita pilih? Mereka berpikir kira-kira di mana hubungannya ini? Nah, ini yang kita ingin coba berikan pemahaman ke masyarakat. Betul. Begitu kaitannya apa yang kita pilih hari ini dengan nasib kita, bukan hanya 5 tahun, sepanjang tahun ke depan. Jadi begini, kita mau ingin buat korelasinya. Anak-anak, siapapun yang terpilih, ini kita sosialisasikan di pemilih pemula, siapapun yang terpilih, maka kebijakan yang dilakukan adalah kebijakan pasti bagaimana dia minimal kalau dia mengeluarkan uang, bagaimana dia mengembalikan uang dulu. Berarti kalau kalian harapkan kesejahteraan, misalnya upah buruh, ada tunjangan bagi ASN, itu jangan bermimpi, karena pasti itu tidak akan terpikirkan di periode-periode awal. Maka tadi hubungannya adalah siapapun yang terpilih, kalau dia menjual visi misi, pasti yang dia pikirkan lebih awal adalah bagaimana mensejahterakan rakyat. Salah satu bentuknya adalah meningkatkan, misalnya orang tua kita adalah buruh, pasti akan dinaikkan pendapatannya. Kalau petani, berarti bagaimana kesejahteraan petani meningkat, yang secara tidak langsung berarti akan mempengaruhi uang jajan kita. Itu kira-kira korelasinya. Jadi sekali lagi ingin kita tegaskan bahwa kita mendorong betul ini dalam proses pemilu dan pilkada di 2024 ini, kita bersama-sama ada gerakan untuk menolak politik uang. Karena kalau masyarakat cerdas, Pak, saya percaya biar dikasih berapa, kalau dia sudah cerdas pasti dia akan memilih sesuai dengan hati nurani. Bukan lagi berdasarkan berapa rupiah. Nah, ini sih yang kita bermimpi untuk itu. Dan saya rasa tugas kita semua untuk bagaimana caranya menjadikan Kolaka ini wajib pilihnya merupakan wajib pilih pemilih cerdas. Bukan hanya tugas Bawaslu. Betul. Maka dari itu cocok sekali Pak Ketua tadi sampaikan bahwa tolak money politik. Saya juga sangat setuju. Karena kalau kita sudah bicara uang di awal, maka sama halnya harga diri kita sudah dibeli di awal. Jadi jangan pernah mengharapkan ada sosok pemimpin atau wakil kita yang duduk di DPR misalnya yang bisa memiliki visi yang bagus, karena kita sudah dibayar. Betul. Jadi dibayar duluan makin ceritanya. Betul. Ada masyarakat begini, Jack, menyampaikan ke kami, ini Bawaslu banyak bacot lah kalau bahasa sederhana. Bicara tentang money politik, tapi pilkada saja coba lihat Pak Bawaslu, coba lihat. Sekarang saya sampaikan seperti ini, Pak, di aturan kita yang namanya pelaku, pemberi dan penerima sama kena pidana. Sekarang coba bayangkan Pak, yang kebetulan ditangkap pelaku dan yang memberi maupun menerima itu adalah Bapak. Kira-kira bayangkan seperti itu. Oke, mungkin Bapak akan menantang kami, tidak pernah ada bukti bahwa money politik diproses. Karena tidak memenuhi semua unsur kan. Kan begini Om Jack, di kita, di pelanggaran pemilu itu kita harus bedakan. Ada pelanggaran administrasi, itu berarti bentuknya rekomendasi. Pelanggaran administrasi. Betul. Ada juga pelanggaran pidana. Pidana ini yang kita punya kelembagaan yang namanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Kalau sudah masuk pidana berarti ada keterlibatan polisi, teman-teman di penyidik, di penuntut juga, teman-teman di kejaksaan juga pasti kita sudah akan libatkan. Semua unsur pasti akan dipilah berdasarkan norma dan aturan.
Maka kalau terkait money politik dia masuk unsur pidana, maka di Gakumdu inilah yang akan menentukan. Nah, itu tadi saya sampaikan ke masyarakat. Ya sekarang kalau kasusnya adalah pas Bapak yang dapat dan memenuhi unsur, dan pasti Bapak yang akan masuk penjara. Kira-kira seperti apa? Nah, ini memberikan penyadaran kolektif lah bahwa walaupun tidak hari ini belum kita melihat orang manipulasi, tapi sudah banyak kok kasus-kasus di tempat lain. Ingin kita tegaskan bahwa money politik ini harus menjadi musuh dan lawan kita bersama. Ya. Agar ya apalagi pilkada 2024 nanti Om Jack, pasti Bapak tahulah kira-kira kontestasinya seperti apa. Incumbent sudah tidak ada, maka pasti kita akan memilih orang-orang baru. Betul. Maka jualannya adalah, kita selalu himbau kepada peserta pemilu, jualannya adalah ide tadi, visi misi. Iya. Nah, ini pertanyaan yang satu ini kayaknya berhubungan dengan pengalaman yang Pak Ketua sudah lalui. Siap. Betul. Selama di Bawaslu, kan banyak tahapan nih. Siap. Banyak pekerjaan-pekerjaan, utamanya berbicara mengenai pengawasan. Iya. Tidak semua kepala sama. Iya. Tentunya dari pengalaman Pak Ketua dan beserta teman-teman di Bawaslu ini, apa sih pengalaman terberatnya di Bawaslu sehingga kayaknya sampai seumur hidup ini tidak bisa dilupa ini? Betul. Kalau pengalaman tinggal kita mau lihat pengalaman buruk atau yang baik nih yang ketemu. Biasanya orang lebih suka kalau kita bicara pengalaman buruk. Iya, pengalaman buruk baik. Jadi begini, kita ingin kita ingin sampaikan ke masyarakat. Memang menjadi penyelenggara itu harus siap. Iya. Siap siap secara mental, fisik, dan secara semuanya. Iya. Maksudnya begini, saya merasakan benar itu, saya merasakan betul. Saya yang latar belakang pendidik, akademik, yang kira-kira irisannya dengan partai politik di kuliah dulu itu sangat chill. Iya. Tiba-tiba harus di dunia semi politik. Tapi sebenarnya begini, apapun pekerjaan dan kegiatan kita, kalau kita kerja berdasarkan hati nurani, kejujuran di dalamnya, integritas ada, profesionalitas lebih-lebih, maka saya kira apapun pekerjaan kita itu akan enjoy kita rasa. Iya. Memang sih kita kan di penyelenggara pemilu, khususnya kami yang kasus pilkada lalu, kita sama-sama tahu kontestasinya demikian berat. Karena hanya ada dua, incumbent dan lawan, itu agak berat. Di pihak A, Bawaslu dianggap ke pihak B, pihak B, Bawaslu dianggap ke pihak A. Itu dinamika. Dan itu Om Jack, mohon maaf saya harus sampaikan, korbannya adalah saya, kendaraan pribadi saya menjadi korban. Karena kondisi-kondisi. Tapi bagi saya penegakan hukum pemilu itu sebuah keharusan, tidak bisa tidak. Karena kita bekerja di ruang yang diuji, bukan hanya integritas kita dilihat oleh calon A dan B, tidak. Tapi pertanggungjawabannya lebih dari itu di hadapan pemilik dan penguasa jagat. Luar biasa. Jadi saya pada prinsipnya ya seperti itu. Kita jalan saja profesional, insya Allah apapun pasti akan selesai. Innallaha ma'ana. Coba itu sudah ada ayatnya. Jadi begitu Om Jack, saya tahapan yang paling tidak akan pernah saya lupa sepanjang saya berdinamika di penyelenggara pemilu adalah tadi saya dianggap pihak A, pihak B, sampai akhirnya kendaraan harus menjadi korban. Tapi itu sisi yang buruk. Sisi yang menariknya lebih banyak. Harus. Jadi terobati. Iya, sisi menariknya lebih banyak. Siap. Terakhir mungkin Pak Ketua, ada yang mau disampaikan? Baik. Untuk para pemilih cerdas yang ada di luar sana dan juga para calon kontestan yang akan bertarung di 2024. Siap. Saya kira yang pertama kepada teman-teman kontestan, mari kita berkontestasi dengan fair. Jual ide. Saya kira masyarakat sudah semakin cerdas kok. Jual ide. Iya, kalau itu yang teman-teman jual pasti akan dibeli. Sepakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kepada seluruh masyarakat saya kira
mari kita bersama-sama mengawasi proses tahapan pemilu yang sudah jalan ini, sehingga kita berharap benar yang akan terpilih baik yang duduk di parlemen maupun nanti pilkada adalah orang-orang yang terbaik, putra-putra terbaik Kolaka lah, kira-kira begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga ingin sampaikan ke masyarakat secara umum bahwa kami sementara mengawasi tahapan-tahapan yang paling krusial itu misalnya kampanye. Ke depan kita akan menghadapi rekrutmen pengawas ad hoc, termasuk juga PPK saya kira di KPU. Maka kita ingin partisipasi masyarakat. Partisipasi dalam bentuk apa? Ya aktif. Kalau ada punya kompetensi, punya minat, ya mari kita bersama-sama menjadi pengawas pemilu. Kalaupun tidak, maka mari kita bersama-sama pantau sehingga betul-betul kita lahirkan para penggawa-penggawa pemilu, ya, panwas kecamatan, panwas desa, panwas TPS yang punya kapasitas. Itu penting karena kita berharap orang yang mengawasi dulu yang harus paham. Jangan kita suruh terus masyarakat, ternyata teman-teman kita di tingkat pengawas pelaksana ini tidak banyak punya kredibilitas, punya kapasitas. Maka ini yang menjadi harapan kami, teman-teman di sana yang punya kapasitas, OKP, teman-teman ormas, ya mari kita bahu-membahu. Apa mau masuk di penyelenggara silakan. Kami juga buka ruang pemantau di belakang objek itu ada, kita buka layanan pemantau pemilu. Mari kita sama-sama mantau pemilu untuk memastikan tadi itu tujuan pemilu kan ini baik, melahirkan putra-putra terbaik, proses demokrasinya lebih baik. Tapi biasa kan diganggu dengan virus-virus. Salah satu virus yang harus kita lawan bersama tadi itu adalah money politik. Saya kira ini saja objek yang bisa kita sampaikan. Kita berharap terakhir sekali kolaborasi, karena eranya adalah era kolaborasi. Semua pihak, teman-teman yang di podcast, teman-teman yang di YouTuber, teman-teman yang di mana saja, eranya adalah era milenial, ini adalah era digital. Maka kolaborasi ini saya kira menjadi penting. Saya kira ke depan akan menjadi catatan kami Bawaslu untuk banyak ya, bersilaturahmi dan berkomunikasi dengan teman penggiat media. Luar biasa. Terima kasih Om Pak Juhardi. Terima kasih Om Jack. Oke Pak, salam sama Bu Fatmah. Ya, salam siap. sama Pak Iswanto. Salam sama Bu Yuli dan kawan-kawan yang ada di Bawaslu. Salam buat keluarga yang ada. Oke, makasih Om Jack. Terima kasih Om Jack. Oke, saya Om Jack mohon pamit undur diri dari kantor Bawaslu Kabupaten Kolaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.